Sesuai dengan judulnya, kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya, dan ini bermula semua dari pada waktu saya menginap di rumah saudara, ya tepatnya di daerah Cimahi. Nah, di situ pada saat itu sedang Lebaran. Jadi Lebaran Idul Adha ya. Dan di situ kondisi saya sedang halangan, yang dimana saya tidak melaksanakan sholat id gitu. Jadi di rumah saudara saya itu semuanya pada sholat, hanya saya saja sendiri yang sedang libur gitu, sedang tidak sholat. Seketika itu saya terbangun di jam setengah 7 ya, setengah 7 lewat, dan itu semua mereka sudah pada berangkat ya. Mereka berangkat ke salah satu masjid yang ada di dalam komplek TNI ya. Nah, pada saat itu saya terbangun di kamar tamu ya. Jadi rumah saudara saya itu ada kamar khusus tamu gitu yang menginap di situ, dan saya tidur di situ bersama keluarga-keluarga saya yang menginap juga. Lalu saya seketika buka HP gitu kan. Buka HP, lihat-lihat gitu, lihat-lihat ya sosmed dan macam-macam lah itu. Ada postingan seorang ustadz gitu ya. Itu bacaan ayat-ayat pengusir jin gitulah. Nah, lalu saya teringat gitu, oh iya, kenapa nggak sekalian aja ya, ini kan lagi momennya momen lebaran gitu ya, sebenarnya momennya suci sekali, momen lebaran dan momen Idul Adha gitu ya. Kenapa nggak saya sekalian baca ayat ruqyah, saya bilang seperti itu dalam hati saya. Di situ saya lagi haid kan. Nah, lalu saya buka lewat HP dan saya dengar. Saya buka YouTube, saya mendengarkan ayat-ayat ruqyah lengkap gitu ya. Di situ posisi saya sendiri. Saya di dalam kamar, saya setel itu dengan volume yang lumayan kencang ya. Lumayan full, hampir full, tapi nggak full, volumenya nggak full banget di HP, cuma hampir full. Nah itu saya setel tuh, saya sambil ikutin bacaannya gitu kan, karena ya istilahnya hitung-hitung beramal gitu ya, ayat-ayat Al-Quran juga gitu. Saya baca sambil membersihkan diri lah ya, karena itu lebaran kan, momen lebaran Idul Adha, pengen mengganti hari-hari biar kita lahir kembali gitu, suci kembali ya. Saya bersihkan tubuh saya dengan ruqyah gitu. Saya ruqyah sendiri, nggak ada, tanpa ada seseorang pun di rumah itu gitu. Lalu pada saat itu saya baca sekitar menit ke 10 sampai 15. Di situ ada suara, ini saya lagi di dalam kamar ya. Di dalam kamar itu saya mendengar ada suara kayak orang jalan, tapi jalan cepat. Cuma di lokasinya seperti terjadi di depan. Di depan kamar itu kan ruang TV, ada ruang makannya juga gitu. Jadi saya sambil mendengarkan itu, saya pikir itu udah pada keluarga saya udah pada pulang gitu ya. Saya di situ karena saya penasaran gitu ya. Ini kok kayak ada suara orang gitu. Nah, lalu saya memutuskan untuk keluar kamar gitu. Seketika saya keluar kamar, itu tiba-tiba kayak ada sosok hitam. Dia lari ke arah ruang tamu. Jadi gini guys posisinya. Sebenarnya kamar tamu depannya itu kan
ruang keluarga ya, ada ruang makan, ada ruang TV gitu kan. Sebelah ke kanan naik ke tangga, dia tuh rumahnya tuh ada tangganya dikit gitu di dalam. Ke arah sebelah kanan itu ada ruang tamu. Jadi ruang tamunya di situ. Lalu karena ada sosok tersebut lari ya dari bawah tangga ke arah ruang tamu itu, saya ikutilah gitu. Tapi ini tetap saya setel ya, ayat ruqyahnya tetap saya setel di HP dengan volume yang gitu kenceng ya. Tuh. Nah, siapa tuh gitu kan, dalam hati ya kepo gitu kan, penasaran itu siapa gitu. Ketika saya duduk di ruang tamu, memang ruang tamunya itu kan ada kayak pajangan ya, pajangan-pajangan kuda, pajangan-pajangan apa ya, pokoknya banyak pajangan deh yang namanya ruang tamu kan ya. Ada lukisan keluarga saudara saya, dan sudah pada saat itu saya duduk di ruang tamu nih gitu kan. Nggak ada siapa-siapa, ya mungkin bukan siapa-siapa kali ya gitu kan. Nah situ saya setel sambil dengerin di ruang tamu itu. Saya duduk sendiri. Lama-lama itu badan saya seperti panas. Jadi badan saya seperti panas, terasanya panas sekali gitu kan. Panas, terus udah gitu seperti saya tidak konsentrasi, kayak terbengong gitu, tidak konsentrasi dan terbengong. Dan itu yang anehnya, yang paling bagian anehnya itu saya kan setel lagu itu dari HP ya, itu volumenya juga lumayan kencang. Nah tapi lama kelamaan itu suaranya kayak kecil, terus pandangan saya ini kayak buram, tidak fokus seperti lensa kamera kan, kalau belum diatur bener itu masih buram gitu, masih ngeblur lah istilahnya ya. Nah di situ kok pandang saya kayak gini, dan saya ngelihat barang-barang di rumah saudara saya itu di bagian ruang tamu itu terbang gitu. Kok bisa terbang gitu? Terbang, ngangkat ke atas semua. Dan di situ tuh yang anehnya, ini kan HP kan saya genggam gini ya, saya genggam, tiba-tiba ke pause gitu, entah kenapa, padahal saya nggak pencet. Akhirnya saya play. Nah nggak lama dia terhenti lagi, terus saya play lagi. Nah tiba-tiba saya itu di situ ngerasa enak, kayak enak yang bener-bener enak banget gitu guys. Gimana ya, enak tapi nggak bisa keluar. Lalu saya melihat ke arah lukisan itu matanya seperti berjalan. Jadi matanya itu kedip guys, kayak kedip, dan dia kayak gini loh, nengok kanan kiri. Nah di situ saya udah kayak waduh gitu, kayaknya apa mungkin saya salah gitu ya mendengarkan ayat ruqyah sendiri gitu ya. Ini merinding sendiri guys saya. Jadi merinding ini diceritain lagi. Jadi apa ya, kayaknya dia benar-benar ngamuk ya, mungkin dengar ayat-ayat. Memang sih ayat ruqyah itu is the best banget ya. Saran saya buat kalian yang memang pengen mendengarkan ayat-ayat ruqyah, mungkin kalian yang ingin dengar itu jangan sendirian. Saya sampai sekarang pun ya jadi agak sedikit trauma gitu, kayak takut gitu. Bukan takut dengan mereka ya, maksudnya takut kita kenapa-napa ya, daripada kita kenapa-napa terus nggak ada yang nolongin gitu ya, nggak ada yang ngebantuin, mending bersama-sama gitu ya, bersama-sama biar nggak sendirian gitu guys. Jadi itu salah satu dibilang cukup ekstrim ya yang pernah saya lihat, dengan benda-benda yang seperti terbang, melayang, dan itu HP aneh sendiri gitu loh. Jadi mati enggak gitu.
suaranya. Udah gitu saya mendengar Cil, tapi pas begitu saya matiin, nggak lama itu udah kembali normal. Sekitar 5 menit udah kembali normal. Karena saya balik lagi ke kamar, lalu saya istighfar sendiri, saya mulai kayak lihat-lihat gitu guys, lihat yang lain aja gitu, kayak lihat sosmed yang lain lah, Instagram atau apapun gitu. Jadi kayak mengalihkan ingatan tadi, karena kan saya sendiri di situ. Saya juga gemetar, aduh kapan pada pulang gitu. Cukup lumayan juga saya menunggu di kamar itu gitu.